المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin, salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wal imamil muttaqin, wa ala alihi wa sahbihi, wa man da'a bida'watil islam, wa tazama bitariqatihi wa tarassama khutah, wa ja'ala lakidatan islamiyatan asasan li fikratih, wal akama syari'iyatan mikiasan i'amalihi wa masdaran ihkamih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Faqala Allah Ta'ala fi Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Alhamdulillah, subhanallah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma arhamna bil Qur'an, amin ya rabbal alamin. Jamaah sholat zuhur yang sama-sama mengharapkan ridho dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur Ramadan demi Ramadan, hari demi hari terus kita lalui dengan beraneka ragam nikmat dan kasih sayang dari Allah. Tidak terasa Ramadan ini perlahan tapi pasti akan meninggalkan kita, dan sekarang sebentar lagi akan masuk ke 10 hari yang terakhir. Seakan-akan baru kemarin saja kita bertemu dengan Ramadan, dan Ramadan sudah hampir di penghujungnya. Kita bermohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima seluruh amal ibadah kita, mengampuni semua dosa dan kesalahan kita, dan kita terkategori orang-orang yang mendapat ampunan, dan kita kelak mendapatkan surganya Allah, yakni surga Firdaus A'la. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa ada untuk Nabi kita tercinta, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dan keluarga dan orang-orang yang kita cinta kelak akan mendapatkan syafaatnya di saat harta, tahta, kuasa tidak lagi mampu menjadi penolong kita. Jamaah yang disayang Allah, 1400 tahun yang lalu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa ajabalil mu'minina amri. Ajib, ya, ajib ini bahasa Arab ya teman-teman ya. Jadi sering kita bilang ajib ya. Itu kalau dalam bahasa Inggrisnya amazing. Kalau dalam bahasa kita ajib itu takjub, mengagumkan. Sadar nggak sih jamaah semuanya, 40% bahasa Indonesia itu bahasa Arab. Jadi sebenarnya antum kalau mau belajar bahasa Arab tinggal sisa 60% lagi. Ya. Jadi sebenarnya kita sudah dekat dengan bahasa Arab. Kursi, almari, dewan, musyawarah, ra'iyah itu bahasa Arab. Majelis, musyawarah, ra'iyah, MPR itu bahasa Arab. Ya, doa, ibadah, syukur, sabar ya, itu bahasa Arab. Jadi kita nggak sadar berapa banyak di antara kaum muslimin nggak suka dengan bahasa Arab, tapi 40% bahasa Indonesia itu bahasa Arab. Bahkan sehari-hari kita menggunakan bahasa Arab tanpa kita sadari. Kita di sini jago bahasa Arab ya, rata-rata cuma bisa afwan ya, apalagi sukron. Jazakallah ya, jazakillah, apalagi naam ya. Padahal kalau kita sehari-hari menggunakan bahasa Arab, kita bisa berbahasa Arab ya, asal kita mau. Jadi apa kata Nabi? Ajabal lil mu'minina amri. Ajib, mengagumkan, takjub dengan seorang mukmin. Para sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah? Jika mereka diberikan kebaikan, mereka bersyukur kepada Allah. Tapi jika mereka diberikan keburukan yang menimpa mereka, mereka pun bersabar. Dan Nabi katakan, tidak ada yang seperti itu kecuali kepada orang-orang beriman. Jadi orang beriman itu dia pasti mengiringi hidupnya dengan sabar dan syukur. Jika dia sesuai dengan apa yang dia inginkan, ya Allah,
balighna Ramadan, balighna Ramadan, pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Dikasih, dan dia mengira itu baik baginya. Dia bersyukur, alhamdulillah ya, kita bisa Ramadan. Teman kantor kita udah wafat. Nih tadi hari ini ada salah satu pelawak ya yang terkenal di Indonesia wafat Ramadan. Ya, 17 Ramadan 5 tahun yang lalu Ustadz Arifin Ilham wafat di bulan Ramadan. 2 minggu lalu tetangga saya hari Jumat pertama Ramadan wafat di bulan Ramadan. Kita kok belum ya? Artinya apa? Allah masih kasih kesempatan tobat dan rakus beramal soleh. Artinya alhamdulillah masih diberi waktu. Teman-teman jamaah yang disayang Allah, tahu nggak? Mayat-mayat, jenazah-jenazah orang tua kita, teman kantor kita, sahabat kita, tetangga kita yang udah wafat, mereka menangis hari ini di dalam alam kubur. Kenapa? Kata Nabi, mereka memohon kepada Allah, mempropos, mohon sama Allah. Apa yang mereka mohon? Minta hidup ke dunia minimal 1 Ramadan saja, 1 malam saja. Bukan 18 malam. Kita sudah dikasih 18 malam. Tidak pernah merasa bersyukur. Mereka, andai mereka boleh hidup, andai mereka boleh hidup lagi, mereka nggak minta haji. Mereka nggak minta untuk umroh. Mereka nggak minta untuk apapun. Mereka hanya minta, hidupkan kami ya Allah untuk bisa menikmati 1 malam aja Ramadan. Bayangin, betapa mahalnya Ramadan. Berarti Ramadan harus kita syukuri. Seorang mukmin, orang yang beriman, dia pun bersyukur. Jamaah, alhamdulillah, antum di sini nggak ada yang tunanetra. Ada yang dari Bandung, tinggal di Bandung, mampir ke pesantren kami. Kami punya pesantren tahfiz tunanetra. 60% tahfiz tunanetra yang kami bangun, santri-santrinya buta sejak lahir. Mereka tidak pernah melihat ayahnya. Mereka tidak pernah melihat ibunya. Mereka tidak pernah melihat indahnya cahaya matahari. Mereka tidak bisa melihat saudara-saudaranya. Mereka buta. 40% di antaranya mereka buta di tengah jalan. Seperti kita hari ini, sehat, tiba-tiba Allah beri sakit, matanya tidak bisa melihat. Maka bersyukurlah. Mereka tidak bisa melihat, tapi 50 santri kami di pesantren tahfiz tunanetra hafal Quran 30 juz, 114 surah dalam keadaan tunanetra. Ini 1 juz, Mas, tebalnya. Ini namanya Quran Braille. Isinya putih semua, cuma ada titik-titiknya. Mungkin di antara antum sudah pernah lihat namanya Quran Braille. Quran Braille itu dipakai oleh orang buta karena mereka tidak bisa melihat huruf, mereka hanya bisa merasakan bentuk hurufnya saja. Ini alif, lam, mim. Ini dzalikal kitabu la roiba. Mereka nggak bisa melihat. 1 juz tebalnya segini, 30 juz mereka bawanya pakai pick up. Bayangin Quran setebal itu mereka bisa hafal, kita Quran segini 30 juz. Bisa melihat hurufnya, hafalannya nggak bertambah. Apa kita nggak malu dengan orang tunanetra? Apakah mata kita ini harus buta dulu? Baru kita hafal Quran? Saya yakin jawaban kita semua tidak. Maka bersyukurlah kepada Allah. Bisa melihat. Lihat, bisa mendengar. Berapa banyak saudara-saudara kita tunarungu, mereka tidak bisa mendengar, mereka tidak bisa bicara, tapi berapa banyak juga tunarungu yang hafal Quran. Bagaimana caranya? Mereka belajar baca Quran dengan huruf isyarat. Huruf isyarat, tapi mereka bisa hafal Quran. Mereka tidak pernah dengar azan. Kita tiap hari dengar azan, berat untuk berangkat sholat. Bukankah kita bersyukur? Qalilam ma tashkurun. Qalilam ma tashkurun. Sedikit sekali kata Allah kamu itu bersyukur. Jamaah yang dirahmati Allah, antum hari ini dalam keadaan sehat walafiat, sebuah nikmat yang datang dari Allah yang harganya tidak bisa dibayar dengan uang. Berapa banyak orang kaya, mereka tidak bisa membeli sehat. Mereka bisa beli rumah sakit, tapi mereka tidak bisa beli sehat. Kenapa? Sehat itu nikmat dan sehat itu tidak bisa dibeli. Berapa banyak orang di rumah sakit? Coba antum main ke rumah sakit. Lihat, berapa banyak di antara mereka punya gedung,
punya mall, punya semua mereka punya, tapi mereka tidak bisa keluar dari rumah sakit. Kenapa? Mereka tidak bisa beli sehat. Nikmat sehat itu nikmat yang besar, bahkan nikmat yang banyak dilupakan oleh manusia. Apa kata Nabi SAW? Ada dua nikmat yang kita sering lupa. Apa nikmat itu ya Rasulullah? Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Waktu luang dipakai tidur. Yang belakang tuh. Ya. Harusnya dipakai untuk majelis ilmu, bukan untuk tidur. Ngantuk, iya saya juga ngantuk. Saya dari subuh. Ya, ngobrol terus nggak pernah berhenti. Ya, ngantuk, iya tidurin sebentar boleh, tapi bukan jam di majelis ilmu. Ya. Bersyukur kita dengan punya mata, punya telinga, punya sehat. Teman-teman jamaah yang dirahmati Allah, follow Instagramnya Rumah Singgah Al-Fatih. Main, kami bangun rumah singgah untuk anak-anak duafa. Sakit apa mereka Ustadz? Kenapa harus dibuat rumah singgah? Mereka sakit berat tidak menular. Main Bu. Ya Bu ya, main ke sana Bapak Ibu yang di Bandung, keluar tol Pasteur, ya, jangan naik jembatan yang atas, putar balik arah mau pulang. Sebelah kiri ada Rumah Sakit Hermina, ada Jogja Departemen Store, sebelahnya itu ada jalan masuk namanya Junjunan Dalam. Ketik aja di GPS Rumah Singgah Al-Fatih. Insya Allah antum main ke sana, nangis gak berhenti. Kenapa? Banyak bersyukur Mas. Kenapa? Digendong, anak ini sakit apa? Kelihatannya sehat, ternyata apa? Jantungnya bocor. Bapaknya cuma kuli bangunan, Pak. Digendong lagi anak yang kecil ini sakit apa? Kanker otak. Makanya kalau antum elus kepalanya, sayangi kepalanya, ada jendol. Kenapa? Ada selang. Karena baru selesai kanker otak, baru selesai operasi kanker otak. Ibu nanti gendong anak, kepalanya segede bantal tuh, segede bantal. Bisa kebayang? Kepala segede bantal, sampai kepalanya mau keluar, sakit apa? Hidrosepalus. Ibunya cuma pembantu rumah tangga. Dan bapaknya cuma tukang arit di kebun kambing orang lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bersyukurlah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah bisa mendengar. Alhamdulillah bisa melihat. Alhamdulillah punya pekerjaan. Antum lihat 10.000 karyawan di PHK. Ditambah lagi perusahaan A, perusahaan B, 4.000 karyawan. Baru lagi tadi PHK 600 karyawan. Ribuan karyawan di PHK. Bersyukurlah. Apa yang kita syukuri? Alhamdulillah Ustadz masih bisa bekerja. Kemarin di awal Ramadan ketika perusahaan Sritex mem-PHK karyawannya, saya nonton videonya, nangis saya. Saya bisa merasakan. Saya bapak. Saya punya 2 anak. Saya punya istri. Bayangkan itu tempat pekerjaan saya, tempat saya bergantung sehari-hari, tempat saya beraktivitas di PHK. Itu rasa sedihnya luar biasa. Direksinya pada melukin karyawannya, selamat jalan, berpisah semuanya. Bayangkan bukan 1.000, 2.000, puluhan ribu karyawan. Bayangkan itu. Maka jamaah yang dirahmati Allah, bersyukurlah. Alhamdulillah ya, kita bisa bekerja sebentar lagi. Bahkan mungkin sudah THR-nya cair. Alhamdulillah. Bersyukurlah kepada Allah. Alhamdulillah. Maka orang yang tidak bersyukur hidupnya capek. Punya mobil kecil, melihat mobil besar, pingin mobil besar. Udah pingin mobil itu, pingin mobil listrik. Udah pingin mobil listrik, pingin mobil yang didorong. Ya, makan yang mobilnya mogok. Ya, bersyukurlah. Bersyukurlah. Bersyukur ala kulli hal. Apa kata Nabi SAW? Andai, catat ini hadis ini dahsyat banget. Andai kalian ambil air laut sebagai tinta dan kalian ambil ranting-ranting pohon sebagai pena, niscaya kalian tidak akan pernah bisa menulis satu persatu nikmat dari Allah. Ambil Mas, ranting ambil satu, patahin, ambil air laut jadi tinta, ambil, tulis. Alhamdulillah bisa melihat. Ambil lagi. Alhamdulillah bisa mendengar. Alhamdulillah punya anak. Alhamdulillah punya istri. Alhamdulillah bisa sewa rumah. Alhamdulillah bisa bekerja. Alhamdulillah bisa sholat. Alhamdulillah bisa Ramadan. Alhamdulillah. 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 Niscaya, apa kata Allah? Kalian tidak akan pernah bisa menulisnya. Saking apa? Mahalnya, besarnya, begitu hebatnya kasih sayang dan rahmat Allah untuk kita. Makanya Allah mengulang-ulang di dalam Quran. Allah katakan apa? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan yang mana yang kamu bisa dustakan?
Berapa banyak nikmat yang aku berikan, tapi kalian selalu membalas dengan kedurhakaan. Istighfar, astagfirullahaladzim. Dikasih nikmat mata, nggak dipakai untuk Quran, malah dipakai untuk tayangan-tayangan nggak berfungsi. Dikasih jabatan Polres, dipakai untuk mensodomi anak umur 6 tahun. Videonya dijual ke luar negeri. Kurang ajar beneran. Di mana rasa syukurnya? Minta dulu jadi pejabat. Ya, kalau bisa Allah minta jadi pejabat. Ya di Kapolres. Anak 6 tahun. Pak, maaf Pak. Bapak punya anak 6 tahun Pak. Bagaimana bentuknya Pak? Anak 6 tahun. Gila. Itu setan berbentuk manusia. Tidak ada syukurnya. Anak 6 tahun. Dia setubuhi. Bayangkan hancurnya itu anak Pak. 6 tahun Pak. Kalau itu anak saya Pak. Saya kejar dia ke lubang semut Pak. Saya kejar ke lubang semut sekalipun. Saya kejar Pak. Sampai mati saya. Saya kejar itu. Nggak rela saya Pak. Dia bayar 3 juta. Bayangkan Pak. Dia bayar 3 juta, dia tubuhin tuh anak 6 tahun, dia buat videonya, dia jual ke luar negeri. Biadab benar-benar. Polisi yang harusnya menjaga, melindungi masyarakat, bukan menghancurkan perasaan masyarakat. Dan itu dilakukan di bulan Ramadan. Menjijikkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ciptakan laki-laki dan perempuan. Ramadan pesta seks, ditangkap 25 pasang, laki-laki dengan laki-laki, di hotel Bintang 4 Jakarta Selatan. Laki-laki dengan laki-laki. Qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali kamu bersyukur. Kamu laki-laki bisa tertarik dengan sesama jenis. Qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali kamu bersyukur. Nggak habis pikri saya. Benar, nggak masuk nurul. Anjing jantan Pak, punten Pak. Anjing jantan ketemu anjing jantan ngapain Pak? Berantem Pak. Guk 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 guk, kata anjing yang sana. Anjing sini bilang apa? Guk 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 guk. Lu anjing, iya. Gua juga anjing. Yuk kita berantem. Siapa yang paling anjing Pak? Anjing jantan sama anjing jantan nggak mau Pak, homo. 46 tahun saya hidup di dunia, belum pernah saya lihat anjing homo Pak. Ulaika kal an'am balhum adol. Mereka bagaikan binatang ternak, bahkan lebih hina dari binatang ternak. Kenapa? Anjing aja nggak mau kayak gitu. Anjing jantan, dia ngeliat anjing betina, langsung dia pepet. Segitunya anjing, manusia. Pesta seks di bulan Ramadan. Lebih hina daripada anjing. Apa kata Allah? Ulaika kal an'am balhum adol. Mereka seperti binatang ternak. Bahkan lebih buruk dari binatang ternak. Kenapa? Karena binatang juga nggak mau kayak gitu. Ini barusan kejadian lagi di Bandung. Ngeri. Pasangan lesbian cemburu sama pasangan yang lainnya. Pasangannya cemburu karena dia lesbi, dia cemburu sama pasangannya. Perempuan lagi dibunuh di bulan Ramadan. Coba bayangkan. Kalau di bulan Ramadan saja berani seperti itu, apalagi nggak di bulan Ramadan. Qalilan ma tashkurun. Di mana rasa syukur kita kepada Allah? Apakah kita harus dicabut nikmatnya sakit dulu Pak, baru mau baca Quran? Apakah kita ini baru dikasih tunarungu, baru mau mendengar suara azan? Jangan. Banyak-banyaklah bersyukur. Alhamdulillah, tulis nanti sebelum tidur, biar tenang tidur kita. Alhamdulillah hari ini sudah memberikan nafkah untuk istri. Masya Allah. Selamat saya ucapkan kepada bapak-bapak. Anda mencari nafkah untuk para istri dan anak. Apa kata Nabi kita? Jika seorang laki-laki suami berangkat dari rumahnya mencari nafkah untuk anak istrinya, kemudian dia syahid, dia wafat di perjalanan, antum pulang kecelakaan, kereta api antum tabrakan, antum wafat, syuhada, kata Allah. Jangan main-main Pak. Tadi saya sholat di belakang, saya perhatikan satu di depan tuh. Bajunya kusut, wajahnya capek. Sama, saya juga sama antum Pak. Saya ayah Pak. Memang saya dai seorang ustadz. Memang saya pernah kajian perkantoran. Saya 5 tahun, 7 tahun saya kerja di Tebet. Saya tahu Pak capeknya naik kereta. Uyulan, jam 5 saya udah di kereta Pak. Saya tahu rasanya. Saya tahu rasa Bapak.
Naik kereta uyul-uyulan, begitu sampai kantor, nyambung lagi saya ojek, kehujanan, minggir saya di pinggir jalan. Untuk apa? Untuk selembar, 2 lembar, memberikan makan untuk anak istri kami. Saya tahu rasa Bapak, saya bisa merasakan capeknya cari nafkah. Kadang-kadang apa? Sampai kantor nggak diapresiasi, proposal kita ditolak, gaji nggak keluar, bahkan dipecat, sakitnya luar biasa. Makanya apa kata Nabi? Nabi pernah mencium tangan seorang sahabat. Dicium tangannya. Para sahabat yang lain bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau cium tangannya? Bukannya dia yang harusnya cium tanganmu ya Rasulullah?" Apa kata Nabi? Tangan orang seperti ini tidak akan pernah menyentuh api neraka. Para sahabat kaget. Kenapa? Karena orang seperti ini bekerja keras. Itu tangan yang dicium sama Nabi, itu tangan orang tukang pukul batu. Dia memukul, bayangin Pak, Mekah itu batunya keras-keras begitu, dipukulin sampai tangannya itu kapalan hancur. Tangannya dicium Nabi. Apa kata Nabi? Tangan orang seperti ini. Ini sebenarnya lambang, bukan pekerjaan memecah batu, nggak masuk neraka, bukan. Lambang. Bapak-bapak nih, ini bapak-bapak nih mencari nafkah. Kalau ibu-ibu nggak wajib Bu, punten Bu. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu nggak wajib nari nafkah. Ibu-ibu boleh tidak mencari nafkah, tapi kami dosa besar bagi kami nggak cari nafkah. Maka apa? Dicium tangannya oleh Nabi. Dan Nabi katakan, tangan orang seperti ini tidak pernah mencium, tidak pernah memegang, tidak akan tersentuh api neraka. Mudah-mudahan Allah kabulkan untuk kita semua, Pak. Amin. Saya bisa ngerasakan, Pak. Saya bapak, saya suami. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Nomor 1 mau kuliah, nomor 2 mau SMA, nomor 3 mau SMP, nomor 3 mau SD. Gaji ngepas, pusing, tapi tidak korupsi. Tidak korupsi. Mulia Pak, hebat, makanya hebat. Apa kata Nabi? Ada dosa yang tidak bisa dihapus oleh sholat, oleh haji, oleh saum. Bayangin, 3 amal ini tidak bisa menghapusnya. Para sahabat bertanya, "Ya Rasul, ada dosa yang tidak bisa dihapus oleh sholat?" Tidak bisa. Tidak bisa dihapus oleh saum? Tidak. Tidak bisa dihapus oleh haji? Tidak. Para sahabat bertanya, "Ya Rasul, apa yang bisa menghapusnya?" Bekerja mencari nafkah yang halal. Garis bawahi yang halal. Untuk anak istrinya. Bekerja mencari nafkah yang halal untuk anak istrinya. Menghapus semua dosanya. Selamat wahai para bapak. Antum hebat. Saya bangga sama antum. Kenapa? Sang pencari nafkah. Ayah hebat. Luar biasa. Nggak mudah di Jakarta. Wah Allah Rabbi, beruyul-uyulan, macet berjam-jam, pulang kehujanan. Ada bahkan yang sampai harus terhimpit. Ada yang bahkan sampai kemudian menangis, meneteskan air mata karena tidak punya kendaraan untuk pulang. Beraneka ragam, perjuangan, meneteskan air mata, campur keringat, campur darah jika perlu. Untuk apa? Untuk anak istrinya. Maka bersyukurlah Pak. Alhamdulillah Ustaz, saya bisa bekerja. Alhamdulillah Ustaz, udah zuhur tadi. Udah zuhur Pak, Alhamdulillah. Insya Allah nikmatnya Ustaz ya bisa zuhur. Jangan-jangan ini zuhur terakhir saya. Syukur. Banyak syukur Bu. Banyak syukur. Jangan banyak nuntut. Apa kata Nabi? Aku melihat pada saat aku mi'raj. Aku melihat penduduk neraka jahanam kebanyakan wanita. Hati-hati ibu-ibu. Kenapa? Kenapa? Para sahabat bertanya, kenapa? Karena mereka berkata, seumur-umur aku menikah denganmu, aku tidak pernah melihat kebaikan darimu. Berarti istri yang tidak pernah bersyukur. Seumur-umur, gue nikah sama lu gak ada baiknya lu. Istighfar ya Bu ya, kalau ada istri yang kayak gitu, insya Allah yang di belakang sini enggak semuanya istri solihah. Amin. Seumur-umur aku nikah sama kamu, gak pernah aku melihat kebaikan dari kamu. Kamu tuh ya, selalu ini, kurang ini, kurang ini, kurang ini. Ya Rabbi. Tuh Pak, Bu, nangis saya tadi di perjalanan melihat foto-foto indah saya bersama istri saya. 5 tahun saya jadi tukang sate, Mas. 5 tahun. Sate Kabayan. Saya sate keliling komplek. 5 tahun jualan sate. Ingat banget, saya gulung-gulung tuh uang 10.000. Uang 1.000. Tukang sate, tiap hari bakar sate. Satenya sate motor, di depan belakangnya ada box kaca kayak jualan sate Malang. Foto-fotonya masih ada. Tadi di perjalanan saya nangis sendiri. Saya liatin foto-foto saya. Kenapa? Saya nggak terasa kok bisa begini saya sekarang.
punya mobil, ada supir, segala macam fasilitas kemudahan. Padahal saya dulu tukang sate. Dan apa yang membuat saya nangis, Bu? Istri saya, ketika saya gulung tuh uang 10.000 jadi 100.000, 10.000, ini buat belanja kacang daging besok, ini buat Umi. Yang buat Umi berapa? Uang 1.000-an yang digulung sama uang 5.000-an. Apa reaksi istri saya? Makasih ya, Bi. Pantaslah kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabil sadid. Pantas istri saya ditambah, berat badannya ditambah, cincinnya ditambah, anaknya ditambah, bahagianya ditambah. Kenapa? Syukur sama suami. Terima kasih suamiku. Jangan dihina pemasukan suami. Mati-matian kami cari nafkah, Bu. Mati-matian, peras keringat banting tulang 17P, pergi pagi, pulang petang, pendapatan pas-pasan, pantat peot, punggung pegel, pala pusing, pingsan-pingsan, potong pajak. Mati, Pak, kita laki-laki. Bapak laki-laki, saya laki-laki. Sama, Pak. 5 tahun saya tukang sate. 2 tahun saya jualan kerupuk, Pak. Kerupuk kulit ikan patin. Tahu ikan patin? Itu dagingnya di fillet, Pak. Di fillet dagingnya. Ini lulusan IPB, Pak. Gini-gini. Tukang kerupuk. Diambil tuh daging sama istri saya di fillet. Kulitnya diambil. Setelah direbuskan, kulitnya mudah dilepas. Sudah dijemur. Siang nih, ya kalau ada hujan kayak gini deh sedih banget kita. Kenapa? Nggak bisa jemur. Nah itu siang tuh kering tuh kerupuk. Oke, malam digunting. Digoreng pakai kompor hok. Tahu kompor hok? Masih ingat? Yang pakai sumbu? Yang nariknya pakai plastik? Iya, Masya Allah. Ya, itu ini orangnya digoreng. Terus apa? Saya naik motor Astrea. Motornya masih ada sekarang saya simpan sebagai kenang-kenangan. Belakangnya pakai jeronjong. Tahu jeronjong? Yang biasanya dipakai yang bentuk kain itu. Nah, itu bawa kerupuk, Pak. Masukin ke warung-warung, Pak. Berapa lah, Pak, tukang kerupuk ini dapat? Kadang-kadang 5.000 perak, 1.000 perak diambil, masukkan celengan. Ingat banget celengannya Milo. Untuk apa? Nggak mau ngasih makan istri dari harta haram. Apalagi korupsi sampai kuadriun. Wah, nggak kebayang saya, Pak. Nggak mau, Pak. Nggak berani. Kenapa? Qalilam matashkurun. Bersyukur. Karena bersyukur gimana? Allah tambah. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang disayang Allah. Sekarang kita lagi bangun masjid di Jepang, Yokohama. Alhamdulillah, masjidnya sedang dibangun. Nanti Desember selesai. Mohon doanya akan menghantar hidayah. Nanti di seluruh Jepang kita bangun masjid lebih banyak lagi. Yang kedua, Alhamdulillah, Allah tambah lagi bersyukur. Allah kasih lagi. Sekarang saya lagi bangun masjid di Australia, di Melbourne. Ya, Laverton, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang anaknya kuliah di Australia, silahkan main ke Melbourne, nanti ada tanah di situ di Laverton, luasnya sekitar 3.000 meter. Alhamdulillah kita mau bangun Islamic Center Indonesia pertama dan terbesar di benua Australia. Tambah lagi syukur, Pak. Alhamdulillah ya Allah, tambah syukur. Ditambah lagi sama Allah. Sekarang saya lagi bangun masjid di Kanada, di Edmonton. Edmonton itu di Kanada, Kanadanya utara bagian barat. Ya, jadi ini daerah indahnya luar biasa, pemandangannya kayak wallpaper, dan kita bangun masjid di sana. Sedang dibangun masjidnya. Bagi Bapak Ibu semua yang ingin ikut wakaf, pembangunan masjid di luar negeri, silahkan nanti datang ke tim saya, ikut. Gak usah banyak, 100.000, 200.000. Yang penting apa? Ikut wakaf Ustadz. Ikut wakaf Ustadz, silahkan. Dananya bukan ke saya, dananya masuk ke masjid. Ya. Kenapa? Ditambah nikmatnya. Jadi tambah-tambah syukurnya, tambah-tambah nikmatnya. Allah tambah. Ya, Alhamdulillah punya anak, Bu. Nggak pernah saya teriak-teriak sama anak saya. Demi Allah, anak saya nomor 1 udah mau kuliah. Nggak pernah saya bilang apa? Abang, sholat. Nggak pernah. Bang, azan, nak. Bangun. Azan. Dah, ya. Udah bangun. Nggak pernah saya main pukul, main tarik, main jepret, masuk kamar mandi. Nggak pernah. Anak saya nomor 2 itu dipanggil, adek, ayo nak, udah azan tuh, ayo cepet. Udah berangkat. Kenapa? Karena bapaknya nggak pernah ngasih makan uang haram. Bapaknya tuh jaga diri, walaupun tukang kerupuk, pernah tukang sate, jualan buku di pinggir masjid, nggak pernah bapaknya ngambil harta orang, nggak pernah ngambil uang orang. Makanya apa? Nggak pernah merugikan orang. Sehingga apa? Walaupun sedikit, yang penting berkah. Syukur-syukur banyak berkah. Betul, Bu? Pilih mana? Sedikit berkah atau banyak berlimpah?
Banyak dan berlimpah. Iya, lebih pilih mana ya? Mobil Avanza utang atau mobil Pajero Sport tapi cash? Kan nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Kaya tuh nggak apa-apa asal halal. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pesan saya di 18 Ramadan ini yang pertama, banyak-banyak syukur. Banyak-banyak syukur. Alhamdulillah ya, memang si Ustadz istri saya nggak tinggi, nggak jangkung, nggak kurus kayak foto model Ustadz. Tapi Ustadz kesetiaannya, Allahu Akbar. Nggak pernah tidur sebelum saya tidur Ustadz. Selalu nungguin saya, Masya Allah. Bandingkan dengan istri orang lain. Tidur nggak bangun-bangun. Coba bayangkan. Bersyukur, Alhamdulillah Ustadz, memang anak saya tidak sepintar hebat orang-orang lain Ustadz, tapi anak saya Ustadz sudah hafal 30 juz 114 surah. Bersyukur Pak. Alhamdulillah Ustadz, memang rumah kami kecil Ustadz, tapi di sanalah tawa canda, di sanalah bahagia kami, di sanalah surga kami. Baiti jannati. Bersyukur Pak. Maka orang syukur itu hidupnya tenang, bahagia, happy. Yang kedua, apa kata Nabi? Jika dia dapat kesulitan, dapat keburukan, dapat musibah, banjir, gempa bumi, dapat sakit, dapat penderitaan, apa kata Nabi? Dia bersabar. Dan itu pun baik baginya. Bapak Ibu yang disayang Allah, pada Ramadan kali ini izinkan saya menyampaikan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Saya sudah bongkar-bongkar Quran, cari-cari apa pahala yang paling hebat. Ternyata saya temukan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan itu di dalam Quran surat Az-Zumar ayat 10. Allah katakan, "Innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab." Sesungguhnya pahala orang sabar itu pahalanya tanpa batas. Sampurna ini gedungnya ada batas? Ada. Gedungnya ada batas. Jakarta ini ada batas? Ada. Indonesia ini ada batas? Ada. Hidup kita ada batas? Ada. Oke, sekarang saya tanya, malam ada batas? Siang ada batas? Oke. Apa pahala yang tidak ada batas? Bayangkan. Salat? Bukan. Sabar, Pak. Pahala sabar itu tanpa batas. Dan sabar itu, Bu, nggak mudah. Kenapa? Yo pahalanya aja segede gitu. Kalau mudah dapatnya kipas angin, ya kan? Sama kulkas 2 pintu. Tapi apa? Yang namanya sabar itu luar biasa. Nggak mudah. Teorinya mudah, Pak. Difitnah orang, sabar. Tetap produktif. Dituduh radikal. 10 ustadz yang tidak boleh diundang. Masuk saya nomor 5. Ustadz Fatih Karim tidak boleh diundang. Kenapa sering diundang Asyamil? Nggak tahu Asyamil kenapa ngundang saya. Ya, padahal apa? Tidak boleh diundang nih Ustadz nih. Kenapa? Radikal. Kenapa radikal? Gurunya Felix Yao. Oh gitu. Difitnah. Biarin aja. Sabar aja. Sabar aja. Sampai akhirnya kita buktikan bahwa apa yang mereka tuduhkan tidak benar. Sabar. Sakit keras Pak. Sabar. Sakit apa Pak? Saya kena stroke sekarang Ustadz. Sebelah kiri saya sudah tidak bisa memegang. Sabar ya Pak ya. Sakit apa Bu? Kanker rahim Ustadz, stadium 4. Berat saya tadinya 62, sekarang tinggal 18 kilo. Tuh jamaah saya di BSD Pak. Kanker rahim. Beratnya tadi 62, kena kanker rahim. Rahimnya udah diangkat. Beratnya berapa? 18 kilo. Bayangin Bu, Pak, 18 kilo itu gimana orang 18 kilo? Ya, 18 kilo. Anak saya aja yang kecil itu beratnya udah 38 kilo. 18 kilo itu lebih ringan daripada 1 karung beras. Digendong sama anaknya. Nangis saya ngeliatnya. Ya Allah sedihnya. Kenapa? Sabar. Sabar itu nggak mudah. Dan ternyata Bapak Ibu, kabar gembiranya. Apa kabar gembiranya? Sabar itu ternyata adalah kalimat yang diucapkan oleh malaikat ketika surga dibukakan pintunya untuk kita. Ternyata kunci password masuk surga sabar. Apa kata malaikat? Salamun alaikum bima sobartum. Selamat datang di surga wahai manusia karena kesabaranmu di dunia. Insya Allah. Sabar ya Pak ya. Iya Ustadz, kondisi rumah tangga saya sabar Pak. Ustadz ngomongnya sabar-sabar terus. Ya terus saya mau ngomong apa lagi? Ya, Bapak Ibu saya pisah.
Bapak saya menikah lagi, ibu saya jadi TKI ke Malaysia. Bayangin, ibu saya pembantu rumah tangga 10 tahun. Apa saya bilang? Mama sedih nggak? Nggak, nah, sabar aja, insya Allah semua ada jalannya. Masya Allah, 15 tahun setelahnya, ibu saya jadi pengusaha restoran, salah satu restoran besar di Kuala Lumpur di Jalan Ampang. Buah dari kesabaran ibu saya. Masya Allah. Sabar, Pak. Bukankah Ramadan ini datang kepada kita mengajarkan? Sabar. Jam berapa buka? 6 berapa? 6:08, 6:10. Oke. Ada yang berani 6:00? Kenapa? Batal. Antum diajar sabar. Kurang 10 menit, antum batal. Antum nahankan seharian bisa. Kenapa 10 menit nggak mampu? Sabar. Sabar, Pak. Sabar. Maaf, sabar itu penting nggak? Penting. Orang korupsi kenapa? Nggak sabar. Orang bunuh orang lain kenapa? Nggak sabar. Orang nembak orang lain kenapa? Nggak sabar. Orang bercerai kenapa? Nggak sabar. Sabar, Pak. Ini tadi barusan curhat. Saya nggak kuat, Ustaz. Saya mau pisah. Saya mau cerai sama suami saya. Sabar, Bu. Sabar. Ibu nih Ramadan. Nggak ada, Ustaz. Nggak ada sabar-sabar. Saya udah nggak kuat banget. Bu, sabar. Gemes banget sih ibunya. Cerai. Sabar, saya bilang. Iya, kebetulan suami saya udah sabar. Namanya Pak Sabar. Sabar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sabar itu ternyata pembuka pintu surga. Kenapa? Nanti malaikat buka pintu surga. Itu ucapannya bukan begini, Bu. Ucapannya bukan selamat datang di surga karena sholatmu di dunia. Bukan. Selamat datang di surga karena puasamu. Bukan. Selamat datang di surga karena hajimu. Bukan. Salamun alaikum bima sobartum. Selamat datang di surga karena kesabaranmu di dunia. Maka jamaah yang dirahmati Allah, sabar dan syukur, dua mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Saya syukur aja Ustadz, tapi saya nggak bisa bersabar. Nggak bisa. Saya sabar, tapi saya kurang syukur. Nggak bisa. Dan orang-orang yang sabar dan syukur diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran, orang-orang yang akan mendapatkan pertolongan dan kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Ramadan ini mengajarkan kepada kita syukur. Semua mau dibeli ya Bu ya. Ayam bakar, ikan goreng, karedok, apalagi soto, sop, sate, dibeli semuanya, betul? Ternyata 1 gelas teh manis dengan kurma 3 biji. Selesai semuanya, nanti makan baru. Kenapa? Ternyata itulah belajar syukur. Mau ini, mau itu, mau ini, mau itu, mau ini, mau itu. Ternyata selesai dengan teh manis segelas, dengan kurma 3 biji. Selesai Bapak Ibu. Apa itu? Mengajarkan kepada kita syukur. Alhamdulillah. Sabar adalah sebuah predikat di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran berkata, Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang sabar. Saya dulu Pak, waktu jualan sate, itu ngeliat mobil-mobil mewah tuh, aduh rasanya pingin langsung beli. Tapi apa kata istri saya? Sabar Bi. Ya Allah Mi, bagus banget ya Mi. Pintunya bisa dibuka dari samping. Masya Allah, enak banget ya. Jadi kalau kita parkir itu nggak usah buka pintu begini, nanti kena mobil orang. Jadi cuma bisa geser gini. Ya Allah bagus ya Mi. Istri saya bilang apa? Sabar Bi, nanti ada waktunya. Alhamdulillah, sabar. Berapa tahun sabarnya Pak? 18 tahun. Baru bisa beli mobil yang pintunya kebuka ke samping. Ngontrak. Saya ngontrak Bapak Ibu. 17 tahun. Makanya kalau main ke rumah saya di Bogor, saya orang Bogor, ya. Jadi khusus untuk Asyamil nih ya, saya dari Bogor ke sini tadi macetnya mantep ya. Mantep ya. Apa kata istri saya? Ya Allah Bi, rumahnya bagus banget ya. Iya, bagus banget. Nggak bisa, setahun pertama. Tahun kedua, nggak dikasih. Tahun ketiga, nggak dikasih. Tahun keempat, nggak dikasih. Tahun kelima, nggak dikasih. Tahun ke-18, saya baru bisa beli rumah. Nggak berani Pak, KPR itu nggak berani. Pinjam duit ke bank gitu ya, untuk beli rumah. Nggak berani. Kenapa? Sabar. Nanti ada waktunya. Alhamdulillah, Allah kasih waktunya. Tahun ke-18, beli rumah, cash langsung. Alhamdulillah. Haji
Tahun pertama minta, nggak dikasih. Tahun kedua minta, nggak dikasih. Tahun ketiga minta, nggak dikasih. Tahun keempat minta, nggak dikasih. Bayangin Pak, saya berdakwah dari tahun 97. Ustadz mana, dai mana yang nggak pingin berangkat haji? Saya baru dikasih haji sama Allah tahun ke-19. Baru tahun lalu saya berangkat haji. Serius Ustadz, bukan cuma antum yang kaget. Semua ustadz-ustadz nasional kaget. Antum baru berangkat haji. Haji itu bukan perkara duit aja Pak. Haji itu diundang sama Allah. Kalau kita punya duit juga belum tentu berangkat haji. Saya baru berangkat haji 19 tahun pernikahan. Sabar. Punya anak yang kedua. Anak yang pertama 3 bulan nikah dapat anak. Anak yang kedua tahun pertama minta, nggak dikasih. Minta lagi, nggak dikasih. Minta lagi, nggak dikasih. Minta lagi, nggak dikasih. Minta lagi, nggak dikasih. Baru dikasih anak kedua kapan? 10 tahun berikutnya. Jadi yang satunya udah mau kuliah, yang keduanya baru SD kelas 2. Kenapa? Sabar. Semua ada waktunya. Dan Allah paling tahu kapan kita pantas diberikan anak. Kapan pantas diberikan rumah. Kapan diberikan pantas punya kendaraan. Maka bersabarlah. Bapak Ibu yang disayang Allah. Semoga Ramadan tahun ini kita bertambah-tambah menjadi orang-orang yang syakirin. Orang yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Semoga ibu-ibu juga semakin bersyukur setiap hari. Alhamdulillah Ustaz punya suami. Memang sih tidak seganteng artis-artis. Tapi suami saya Ustaz gak pernah main pukul. Suami saya baik banget Ustaz. Luar biasa. Sabar dan syukur. Maka bapak-bapak juga yang hadir hari ini bersabarlah dengan istri. Kenapa? Karena kesabaran itu pahalanya tanpa batas. Semoga hari ini kita mendapatkan pelajaran bahwa pulang dari sini jangan lupa bersyukur. Alhamdulillah bisa pulang dengan selamat. Alhamdulillah bisa bawa gorengan buat anak-anak. Ya, satu kebiasaan bapak saya yang tidak pernah saya lupakan dan ikut sampai sekarang saya Pak. Saya kalau pulang Pak, nggak pernah tangan kosong. Melihat ada pisang goreng, beli hanya untuk ingin bawain anak-anak. Ngelihat ada martabak, pulang beli, nggak pernah. Saya pulang tuh nggak pernah tangan kosong, nggak pernah. Kenapa? Karena saya ingin sekali membahagiakan anak-anak di rumah, istri di rumah. Maka jamaah yang dirahmati Allah, yuk sama-sama kita mensyukuri dan bersabar menjalani kehidupan. Semoga Allah tingkatkan derajat level kita di sisinya dan semoga Allah wafatkan kita husnul khotimah, kita wafat dalam keadaan bersabar dan bersyukur. Dan sebelum ditutup, insya Allah ini saya baru pulang umroh. Dan ada zam-zam yang saya doakan khusus. Ya, doa ya Pak ya, bukan dicelup tangan ya. Itu aneh tuh. Ada orang dicelup tangan, jangan-jangan tangannya bekas gini Pak. Ya, lihat videonya jijik saya, masya Allah. Itu tangan dicelup-celup ya, katanya barokah. Barokah dari mana Pak? Itu nggak pernah diajarkan Nabi SAW. Nabi pernah mengajarkan apa? Air zam-zam dibacakan doa, diminumkan. Itu ajaran Nabi. Ada lagi ya kemarin video. Disuruhnya muridnya ngangap Pak. Diludahin mulutnya. Supaya apa? Berkah katanya. Berkah dari mana Pak? Ya, hati-hati kita orang berpendidikan semuanya, ya, orang yang belajar Islam nggak pernah Nabi mengajarkan seperti itu. Ini air zam-zam yang sudah saya doakan, saya baru pulang umroh. Silahkan mungkin ada istri yang sakit, ibu kita sedang sakit, saya nggak tahu Pak. Jangan-jangan ini jalan kesembuhan. Bismillah, air zam-zam adalah air yang diturunkan dari surga ke dalam buminya Allah. Dan ini seperti biasa ada daun bidara yang sudah diruqyah. Ini bagus sekali untuk ya halangan bagi bangsa jin mengganggu kita. Jin itu senang sekali mengganggu dan daun bidara ini sudah kita bacakan ayat-ayat ruqyah. Sebelum tidur disemprotkan tangan, kaki dan sekitaran kamar ya. Alhamdulillah ini juga bagus sekali. Kenapa warnanya kok nggak sebening air zam-zam Ustadz? Karena air daun, karena daun bidara itu direbus diruqyah. Ya, ini silahkan bagi yang mau. Dan ini ada minuman herbal ala Nabi. Alhamdulillah banyak yang tanya, Ustadz Fatih terbang ke sana ke sini capeknya luar biasa, kok fit, kok tetap seger ya. Ramadan juga jadwal banyak dari subuh ke malam sehat fit. Ini namanya Fit Minutro ala Nabi. Ada madu, buah tin, zaitun, kurma, habatus sauda, jahe. Cobain Mbak. Kalau habis nanti di rumah, insya Allah di toko online ada. Dan ini gratis ya. Buat Bapak Ibu semuanya dibawa pulang ya. Untuk apa? Untuk nemenin sedekah subuh. Bu. Ya, ambil ya Bu ya, gratis ini
Untuk apa? Sedekah subuh. Setiap subuh jangan putus. Kenapa? Sedekah subuh pahalanya dahsyat. Didoakan malaikat Allah setiap pagi, diturunkan malaikat berdoa. Apa doanya? Ya Allah, berkahi hartanya. Dan malaikat yang turun berikutnya mengatakan, ya Allah, hancurkan mereka yang menahannya. Jadi saya nggak mau Bapak Ibu nggak dapat berkah subuh. Gimana caranya? Sedekah subuh. Oh, udah penuh Ustaz, punya saya. Kalau sudah penuh, kumpulkan. Oke, kumpulkan. Gimana caranya? Ini ada nomor WA. Di WA, nah nanti hasil dari box sedekah ini digunakan menghantar hidayah ke seluruh penjuru dunia. Ya, silahkan Bapak Ibu, ini diambil di luar nanti gratis. Izin, saya pingin banget mendoakan jamaah yang hadir hari ini, mumpung Ramadan, kita nggak tahu doa siapa yang diijabah Allah dan doa kapan diijabah Allah. Mudah-mudahan doa saya untuk Bapak Ibu semua, keluarga besar Asyamil, mudah-mudahan Allah ijabah sempurna, 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 sempurna. Mari sama-sama kita istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Karim, ya mujibas syailin, ya Allah ya Rahman, ya Allah ampunkan dosa-dosa kami, ampunkan dosa pasangan hidup kami, ampunkan dosa anak-anak keturunan kami, ampunkan dosa kedua orang tua kami. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun. Ampuni dosa-dosa mata kami, dosa tangan kami, dosa mulut kami, dosa kaki, hati, dan telinga kami. Ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Allahumma rzuqna rizqan halalan, tayyiban, wasi'an, mubarakan, birahmatika ya ghafurur rahim. Ya Allah, semua saudara-saudara kami yang hadir hari ini, ya Allah, bukakan pintu-pintu rizki untuknya, ya Allah. Jika rizki mereka di langit, turunkan, ya Allah. Jika rizkinya ada di bumi, keluarkan, ya Allah. Jika rizkinya jauh, dekatkan, ya Allah. Jika rizkinya sulit, mudahkan, ya Allah. Jika rizkinya haram, sucikan, ya Allah. Ya Rabb, semua yang hadir di majelis hari ini, ya Allah, jangan Engkau wafatkan mereka sebelum mereka Engkau panggil haji dan umrah, ya Allah. Panggil mereka haji dan umrah, ya Allah. Izinkan semua yang hadir siang Ramadan ini, izinkan mereka berdoa di depan multazam, izinkan mereka berdoa di depan makam baginda Nabi SAW. Ya Allah, izinkan mereka, ya Rabb, berdoa di depan Ka'bah. Izinkan mereka sekeluarga, ya Allah, sebelum wafatnya haji dan umrah, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafurur Rahim. Semua yang hadir hari ini pasti akan wafat. Wafatkan husnul khatimah, wafatkan saat sujud, wafatkan saat salat tahajud, wafatkan saat khataman Quran, wafatkan saat mengucap kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, semua yang hadir hari ini, anugerahkan rumah tangganya sakinah, penuh dengan ketenangan, ya Allah. Jauhkan dari perpecahan, ya Allah. Jauhkan dari perselingkuhan, ya Allah. Jauhkan dari kehancuran, ya Allah. Ya Rahman, semua yang hadir hari ini, anugerahkan rumah tangganya mawaddah, penuh dengan cinta.
Anugerahkan rumah tangganya warahmah, penuh kasih sayang ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Rabb, ya Rabb, sebagaimana Engkau kumpulkan kami di masjid ini, kumpulkan kami bertetangga di surgamu ya Allah, bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar bi rahmatika ya ghafurur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana budaya nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin amin. Jazakumullah khairan, barakallahu lana wa lakum wa la'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam.